Baca. Shalom guys, welcome back to JC Youth Online Service. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah guys, Tuhan Yesus memberkati. Shalom JC Lewi dan Yud, shalom. Apa kabar kalian di rumah? Semoga luar biasa ya, karena ada Tuhan Yesus dalam hidup kalian. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh ibadah lagi Tuhan lewat YouTube Tuhan. Beri kiranya Engkau berkati kami supaya ibadah ini lancar dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Musik. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Woo. Yes, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu
ke dalam penyembahan dan pujian kepada Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi datang sama Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu
jemahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jemahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jemahanmu, ya Tuhan, berserah di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Apa kabar anak muda? Bertemu kembali bersama dengan saya hari ini. Saya mau ajak supaya kita semua fokus dalam beberapa menit ke depan untuk kita belajar sesuatu yang baru, yang sangat bermanfaat bagi kita dari saat ini atau mungkin nanti di masa mendatang. Satu hal yang perlu saya sampaikan, ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita tidak bisa dilepaskan dari Kristus dan perbuatan-perbuatannya yang begitu ajaib dan luar biasa. Tapi jangan salah sahabat muda, ketika kita masih di dalam dunia ini, kerap sekali perbuatan dan keinginan daging masih melingkupi setiap kehidupan kita. Bukan berarti kita kebal terhadap dosa atau keinginan daging. Nah, itu yang akan kita pelajari untuk hari ini. Ayat emas yang menjadi renungan kita buat hari ini, kita ambil dari Galatia 5 ayat 25 yang berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Tapi sebelum kita belajar lebih dalam lagi, saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, kita minta tuntunan dari Roh Kudus, kita hampiri Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, dimanapun sahabat-sahabat muda, anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan ini, kami berdoa biar Tuhan memimpin kami, Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk mengerti apa yang kami pelajari hari ini. Pakai juga hamba-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat buat anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hidup dipimpin oleh roh Tuhan sangat berbeda dengan hidup dipimpin oleh dunia. Wow, apa bedanya? Pasti itu sangat berbeda. Bedanya kita dengan orang lain atau orang yang hidup dalam dunia sangat kelihatan sekali. Kalau kita berbalik dari kehidupan kita yang lama, mengarah kepada keinginan Tuhan, itu berarti kita hidup dipimpin oleh roh Tuhan. Kalau hal ini kita lakukan, hidup kita ada di dalam Tuhan atau di dalam roh Tuhan. Berarti kehidupan kita dipimpin oleh roh Tuhan. Pastinya roh yang kudus yang memberikan pertolongan bagi saudara dan saya. Apa keadaan saudara, teman-teman anak muda saat ini? Mungkin engkau dalam situasi yang tidak baik, tapi bukan berarti kamu tidak memiliki roh Tuhan atau roh kudus. Hari ini engkau sangat tepat bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Kita belajar kalau orang yang dipenuhi dengan roh Tuhan, bukan berarti kita kebal terhadap dosa. Bukan berarti kita kebal terhadap keinginan daging. Bukan. Tetapi bedanya kita dari orang lain, kalau hidup dipimpin oleh roh Tuhan adalah kita mudah berbalik dari jalan yang jahat, jalan yang salah, menuju jalan yang tepat sesuai dengan pimpinan roh Tuhan. Itu bedanya kita dengan orang yang dipimpin oleh dunia. Dalam Kolose 3 ayat 16, saya bacakan firman Tuhan dari Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini, supaya lebih gampang kita pelajari. Mungkin teman-teman bisa baca kalau di Alkitab fisiknya nggak ada, mungkin di
di teknologi atau digital ada. Kolose 3 ayat 16 berkata demikian. Hendaklah ajaran-ajaran Kristus yang penuh berkat meresap ke dalam hatimu. Ini, hendaklah kalian saling mengajar dan saling memberi nasihat sebijaksana mungkin. Nyanyikanlah mazmur dan puji-pujian serta lagu-lagu rohani. Bernyanyilah untuk Allah dengan perasaan syukur di dalam hatimu. Itulah yang membedakan kita yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Kita orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus atau Roh Tuhan, dalam situasi apapun, kita gampang memuji, mengagungkan, menyanyikan lagu-lagu rohani seperti dalam kitab tadi. Oke, dipenuhi oleh Roh Tuhan artinya kita mengizinkan firman Tuhan, firman Kristus atau Alkitab dengan segala kuasanya di dalam diri kita. Karena apa yang tertulis dalam firman Tuhan, dalam Alkitab itu adalah suratan atau firman Tuhan yang menyatakan kebaikan bagi setiap kita. Kebaikan bagi setiap saudara, dimanapun saat ini berada. Tadi saya sampaikan dalam Kolose 3 ayat 16 berkata, hendaklah ajaran-ajaran Kristus yang penuh berkat meresap ke dalam hatimu. Dan hendaklah kita saling apa? Saling mengajar dan saling memberi nasihat. Sebijaksana mungkin. Inilah ajaran yang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Ketika kita memilih hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan, apa yang terjadi? Hidup kita yang tadinya di dalam dosa, hubungan yang rusak, atau mungkin pergaulan yang rusak, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang rusak, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang selama ini saudara atau kita alami, teman-teman muda alami. Tapi kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, jalan keluar dan pemulihan akan kita alami. Asalkan kita mau bertobat, minta pengampunan, minta tuntunan dari Roh Tuhan. Itulah yang membedakan kita. Kita memilih hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Dalam Efesus 4 ayat 30 dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, saya akan tuntun teman-teman semua untuk dalam ambil kitab Bahasa Indonesia masa kini ya, supaya gampang kita cerna sesuai dengan bahasa-bahasa yang saat ini kita lakukan. Efesus 4 ayat 30 berkata, janganlah menyedihkan hati Roh Allah. Kalian sudah dimateraikan dengan Roh menjadi milik Allah. Roh itu juga merupakan jaminan bahwa hari pembebasan akan datang. Wow, akan datang bagi saudara, bagi saya, dan bagi kita semuanya. Itulah bedanya kita saat kita dipimpin di dalam Roh Tuhan. Masa pembebasan, masa pemulihan kita akan alami saat kita minta ampun dan menyadari kesalahan kita. Jadi sekarang, kita mau menetapkan diri kita, teman-teman muda mau menetapkan dirimu, mau dipimpin oleh roh apa? Roh Tuhan atau roh duniawi? Keinginan roh Tuhan atau keinginan roh kedagingan? Keputusan ada di tangan saudara. Tapi saya ajak semua anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan ini untuk tetap hidup dipimpin oleh Roh Tuhan atau Roh Kudus. Bagaimana kita tahu? Bagaimana kita mengetahui hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan atau Roh Kudus? Bagaimana saudara tahu? Bagaimana teman-teman tahu? Bagaimana indikasinya? Kita tahu kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Yang kita tahu sebagai indikasinya, kita bisa mengetahui dari mana hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan adalah apa? Dengan memiliki buah-buah roh. Ayat ini sering kita baca, mungkin saudara kita sudah hafal. Mungkin ada lagunya juga, ya. Kalau kita memiliki kasih kepada sesama, kasih kepada siapa? Kasih kepada orang yang terdekat dengan teman-teman semua, atau kasih kepada orang tua. Saat kita memiliki kasih, itu salah satu indikasinya kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Wow, kasih itu identik menjadi landasan atau menjadi menjadi ciri khas orang di dalam Tuhan atau dalam Kristus. Tentunya itu saudara juga. Yang kedua, kita memiliki sukacita. Bukan berarti kita tidak pernah berduka, bukan.
Tapi saat kita di dalam kesesakan, saat saudara, saat teman-teman muda di dalam suatu masalah yang mungkin menghimpit kita semua bersama-sama, tapi kita bisa bersuka cita saat kita di dalam Tuhan. Itu bedanya kita dengan orang lain. Yang ketiga, kita memiliki damai sejahtera. Ini nggak gampang. Tapi ini indikasinya, saat teman-teman punya damai sejahtera, mari, itu adalah indikasinya kalau hidupmu dipimpin oleh Roh Tuhan. Yang kemudian kita punya kesabaran. Sabar terhadap apa? Mungkin engkau pernah dibully, mungkin engkau pernah dihina orang, atau mungkin pernah dilecehkan orang. Mungkin engkau merasa, waduh, kesabaran saya hilang. Kesabaran saya terbatas. Itu manusiawi. Tetapi saat kamu bisa mengendalikan kesabaranmu, itu adalah indikasi kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan kemudian kita punya kebaikan. Baik ini luar biasa sekali. Banyak orang berkata, kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Itu salah, teman-teman. Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu biasa. Orang lain juga lakukan hal yang sama. Saat kita berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, itu baru beda. Itu yang hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan kemudian kita punya kesetiaan, setia beribadah kepada Tuhan, setia beribadah, setia mengerjakan tanggung jawab yang diberikan kepada engkau. Mungkin kalau engkau kerja, engkau studi, kuliah, sekolah, kau setia pertanggungjawaban apa yang Tuhan percayakan bagimu. Kita setia sampai akhirnya. Kalau engkau dalam pelayanan Tuhan juga, mari setia bersama-sama melayani Tuhan. Yang kemudian kita punya kelemah lembutan. Inilah indikasi kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Lemah lembut bukan berarti nada suaranya diperkecil. Bukan. Tapi lemah lembut adalah saat kita menghadapi tekanan dari orang lain, dari sekitar kita. Saat engkau memiliki suatu tekanan, persoalan, mungkin engkau punya karakter yang berbeda daripada orang lain. Engkau meluap-luap. Tapi saat engkau punya kelemah lembutan, ada Roh Tuhan dalam hidup kita, kita bisa mengatasinya. Ini adalah indikator bahwa kita hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Yang terakhir, kita punya penguasaan diri. Ada 9 buah roh. Yang terakhir adalah penguasaan diri. Kuasalah dirimu. Jika engkau tidak hidup dalam Roh Tuhan, jika engkau tidak bisa menguasai dirimu, engkau tidak bisa berdoa, engkau tidak bisa tenang. Makanya, yang bisa mengendalikan diri kita, diri teman-teman semua adalah diri kita sendiri. Nggak boleh orang lain, nggak boleh situasi di sekitar kita. Bukan, harus kita yang bisa mengendalikan. Makanya miliki penguasaan diri. Itulah indikasi kalau hidup kita yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Apa hasil dari hidup yang dikuasai atau yang dipimpin oleh Roh Tuhan? Hasilnya apa? Saat kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan, hasilnya kira-kira apa? Hasilnya apa? Dalam Efesus 5 ayat 19 dalam kitab bahasa Indonesia masa kini, tetap ya, pakailah kata-kata mazmur, nyanyikanlah nyanyian puji-pujian dan lagu rohani dalam dalam percakapan-percakapanmu, hendaklah kalian dengan hati yang gembira menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Inilah hasil dari hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Kita gampang menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Kita menyanyikan mazmur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, hendaklah kalian dengan hati yang gembira. Berarti tadi sukacita. Kalau engkau tidak memiliki sukacita, hatimu tidak bisa bergembira. Ini, dengan hati yang gembira, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 19. Di Efesus 5 ayat 20 juga berkata, selalu dan mengenai apapun juga, ingat nih, Efesus 5 ayat 20 bahasa Indonesia masa kini. Selalu dan mengenai apapun juga, hendaklah kalian mengucap terima kasih kepada Allah Bapa atas nama Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam situasi apapun, kita hendaklah mengucapkan terima kasih, syukur kepada Tuhan. Ini adalah hasil dari hidup yang dipimpin atau dikuasai oleh Roh Tuhan. Sangat luar biasa sekali. Jadi, kini sudah jelas.
Hidup dipimpin oleh Roh Tuhan lebih baik dan lebih berguna daripada hidup dipimpin oleh keinginan daging. Pastinya. Situasi apa yang teman-teman alami saat ini? Mungkin melihat keadaan di sekelilingmu tidak baik. Mungkin teman baikmu sekarang mengkhianatimu. Mungkin pergaulanmu sekarang, teman-teman sepergaulanmu mungkin dalam sekolah yang sudah mulai persahabatan yang rapuh. Melihat orang-orang Kristen mungkin, orang-orang yang melayani di gereja mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Atau bahkan melihat pemimpin rohanimu, atau kakak rohanimu, atau mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan yang kita pelajari hari ini. Sikap apa yang teman-teman mau lakukan? So, mereka juga bukan malaikat. Mereka juga masih hidup dalam dunia ini. Jika dari 9 buah roh tadi, yang saya telah sampaikan di awal, tidak teman-teman miliki hari ini, bukan berarti hidupmu belum dipimpin oleh Roh Tuhan. Tapi kita belajar bersama-sama, supaya 9 buah roh itu menjadi bagian dari hidup kita, sehingga kita dipersiapkan untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Tidak gampang habis firman Tuhan ini didengarkan, besok kita melakukan yang sama. Belum tentu bisa. Tapi berjuang, melatih diri. Persiapkan dirimu bergabung di dalam kul atau kelompok sel yang ada di tempatmu. Bergaul dengan orang-orang yang baik. Bergaul dengan orang-orang yang bisa mengarahkan engkau lebih baik. Cari teman-teman yang mempunyai karakter atau perkataan-perkataan yang baik, yang membangun. Itu adalah tujuan kita. Yang terakhir, ingat, pandanglah salib Kristus. Semua kita sedang belajar untuk berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Tuhan. Belum ada yang sempurna. Pemimpin rohanimu nggak sempurna. Kakak-kakak rohanimu tidak sempurna. Teman-temanmu di sekolah tidak sempurna. Orang tuamu juga tidak sempurna. Berarti kita juga tidak sempurna. Tapi kita mau belajar menuju kesempurnaan itu. Saat ini, mari kita tidak usah menghakimi satu sama lain. Pribadi lepas pribadi berhubungan dengan Tuhan. Urusanmu untuk dipimpin oleh Roh Tuhan adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Tidak ditentukan oleh di sekitarmu, tidak ditentukan oleh orang yang ada di belakangmu. Bahkan tidak ditentukan oleh orang tua kita. Tapi adalah keputusan kita bersama. Hari ini, jika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Dia. Minta Kristus untuk menyempurnakan kehidupanmu. Minta Roh Kudus saat ini hadir di dalam hatimu untuk memimpin engkau sesuai dengan kehendaknya. Tidak gampang, teman-teman. Tapi mari kita belajar bersama-sama. Di akhir dari apa yang kita pelajari hari ini, nanti saya berdoa buat teman-teman bersama. Mari jangan keraskan hatimu, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Saya percaya saat kita membuka hati kita kepada Tuhan, mengizinkan Roh Tuhan bekerja untuk menjamah setiap kehidupanmu, maka hidupmu akan dipimpin oleh Roh Tuhan. Mari pejamkan mata kita bersama-sama. Saya ajak anak-anak muda, teman-teman semua yang mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah hari ini. Arahkan hati kita kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa kepada teman-teman saya yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dimanapun mereka saat ini berada Tuhan. Mungkin dalam situasi apapun kehidupan mereka. Mungkin mereka sedang mencari jati diri mereka di masa muda, masa remaja ini. Hamba berdoa, aku berdoa Tuhan, aku tumpangkan tangan kepada mereka. Biar mereka dipimpin oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan yang memimpin kehidupan mereka. Saat ini mari buka hatimu di hadapan Tuhan Yesus. Izinkan Dia, izinkan Roh Tuhan masuk di dalam hatimu. Sehingga engkau merasa sesuatu yang baru hari ini. Apapun engkau alami. Mungkin engkau merasa sakit hati, kecewa. Atau mungkin pernah luka. Mungkin ada pernah dikecewakan oleh pacarmu atau apapun itu. Saat ini engkau berikan pengampunan, engkau minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik bagimu.
Tuhan memberikan pengampunan bagimu, sehingga engkau memiliki damai sejahtera, sehingga buah-buah roh yang kita pelajari tadi menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa, hamba serahkan semuanya teman-teman muda yang mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gimana teman-teman dengan firman Tuhan hari ini? Pastinya kalian terberkati dong dengan firman Tuhan hari ini. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa scan barcode berikut ini. Sampai jumpa di ibadah online service minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.